Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nurmayanti sebagai moderator. Nama saya Alsira Septiani sebagai pemateri. Nama saya Ana Juliana sebagai pemateri. Nama saya Riana Rosduyana sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fauja Janati sebagai pemateri. Saya Nirma Yumaula sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Secara Tunai pada CP Sopias Plesro Bogor. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah latar belakang, metode penelitian, ruang lingkup, spesifikasi hardware dan software, serta kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah landasan teori, yaitu konsep dasar sistem dan konsep dasar program, serta activity diagram sistem berjalan yang akan disampaikan oleh Hana. Yang ketiga adalah landasan teori, yaitu peralatan pendukung, struktur organisasi, proses bisnis sistem berjalan yang akan disampaikan oleh Fauza. Yang keempat ada analisa kebutuhan fungsional, use case diagram usulan, deskripsi use case, dan activity diagram yang akan disampaikan oleh Nirma. Yang kelima ada IRD, LRS, spesifikasi file, class diagram, serta sequence diagram yang akan disampaikan oleh Alfira. Yang keenam ada user interface, development diagram, code generation, dan black box testing yang akan disampaikan oleh Eriana. Latar belakang. Menurut Botnar dan Hapot dalam Agatha 2018, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasionalnya sehari-hari untuk menghasilkan informasi-informasi akuntansi serta informasi lainnya mengenai proses bisnis perusahaan yang diperlukan oleh manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya sehubung dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sistem penjualan merupakan bagian yang penting dalam pengoperasian suatu perusahaan, baik perusahaan dagang, jasa, atau manufaktur. Pembuatan dan pengaturan sistem penjualan berpengaruh pada tingkat penerimaan pendapatan perusahaan. CP Sopias Plesro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang depot air minum yang berasal dari mata air pegunungan dan berdiri pada bulan September tahun 2018. Perusahaan ini masih mencatat data transaksi secara manual. Selama ini, proses pencatatan data transaksi yang dilakukan pada CP Sopias Plesro dilakukan dengan mencatat ke dalam nota-nota. Kemudian nota-nota tersebut dikumpulkan dan dalam satu waktu dicatat ke dalam buku laporan. Dikarenakan banyaknya arsip nota yang ada dan belum adanya suatu dokumentasi data yang baik, maka kemungkinan akan kehilangan data menjadi lebih tinggi. Selain itu, cara transaksi dengan menulis ke dalam nota membutuhkan waktu lama, yang mengakibatkan pelayanan kepada pelanggan menjadi lambat. Dikarenakan permasalahan tersebut, CP Sopias Plesro membutuhkan suatu sistem penjualan yang dapat membantu proses dokumentasi data dan mengatasi permasalahan kehilangan data. Dengan adanya sistem penjualan, membuat proses penjualan menjadi lebih baik, sehingga pendapatan yang diperoleh juga semakin banyak. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka kami berusaha untuk merancang bangun sistem penjualan yang digunakan untuk mendukung usaha CP Sopias Plesro. Dengan adanya sistem penjualan ini, kami harap dapat membantu pihak manajemen CP Sopias Plesro mengatasi permasalahan dokumentasi data dan membantu pelanggan untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan cepat. Sistem penjualan dilengkapi dengan penjualan menggunakan short messaging system untuk mempermudah agar konsumen dapat menggunakan sistem ini kapanpun dan dimanapun, dengan tidak perlu datang langsung ke CP Sopias Plesro. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai tema dalam pembuatan laporan desain pengembangan sistem informasi akuntansi. Maka kami mengambil judul yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Secara Tunai pada CP Sopias Plesro Bogor. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Di sini kami menggunakan 3 metode, yaitu metode wawancara, metode pengamatan, dan metode studi pustaka.
Yang pertama, metode wawancara, yaitu kami melakukan tanya jawab terhadap pemilik CV Sophia Splashro, yaitu Ibu Ida Maisaroh, yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Kedua, metode pengamatan atau observasi. Di sini kami mengamati secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan di depot air CV Sophia Splashro agar dapat mengetahui setiap proses yang dilakukan di dalam perusahaan. Yang ketiga itu studi pusaka atau library research. Kami mengumpulkan data-data dengan mencari dan mempelajari buku atau jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan kami bahas. Metode pengembangan software. Metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi atau konstruksi, dan pengujian yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak. Penulisan ini menggunakan metode waterfall. Menurut tahapan SDLC, System Development Life Cycle menurut Sukamto dan Salahuddin tahun 2015. Yang pertama itu tahapan analisis. Pada tahapan ini, analisa kebutuhan sistem dilakukan untuk membentuk dan menjabarkan kebutuhan pengguna menjadi desain sistem yang kemudian akan dibuat menjadi program aplikasi. Kami melihat kebutuhan dari segi penerimaan kas atau penjualan tunai, yaitu pengolahan data produk, data akun, data user yang tersusun dengan baik dan digunakan untuk proses transaksi maupun laporan penerimaan kas atau penjualan tunai. Kebutuhan ini meliputi input data transaksi dan pembaharuan data produk, data akun, data user, sehingga pembuatan laporan penerimaan kas atas penjualan tunai yang tersimpan dalam database. Yang kedua itu ada tahap desain. Setelah melakukan analisis, kami menggambarkan rencana usulan dengan membuat activity diagram dan use case diagram menggunakan Enterprise Architect atau IE. Untuk mengembangkan basis data, maka kami membuat Entity Relationship Diagram atau IRD dan Logical Record Structure atau LRS, serta User Interface yang akan dibuat menggunakan aplikasi NetBeans IDE versi 8.2. Tahap yang ketiga yaitu pengkodean. Pada tahap ini, kami membuat program menggunakan software NetBeans IDE versi 8.2 dan bahasa pemrograman menggunakan Java, serta database menggunakan MySQL. Yang keempat itu tahapan testing. Pada tahapan ini, kami melakukan pengujian dengan menggunakan salah satu metode yaitu metode black box testing. Sebagai contoh, kami menguji sistem penjualan user untuk melakukan pengujian pada tampilan login. Yang kelima itu support. Pada tahap ini, rancangan program yang sudah dibuat akan dilakukan pelatihan untuk menggunakan sistem oleh pengguna untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau error. Hardware pendukung yang digunakan yaitu sebuah laptop prosesor Intel Core i3 7 Gen dan RAM 4 GB. Software yang digunakan NetBeans IDE versi 8.2 untuk membuat program dan MySQL untuk membuat database. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam riset ini yaitu hanya pada lingkup seputaran kegiatan penjualan secara tunai di CV Sophia Splashro. Ruang lingkup yang dibahas pada riset ini mengenai pemesanan, pembayaran, pengiriman, sampai dengan pembuatan laporan. Hal ini dimaksudkan agar kami dapat fokus dalam satu bagian, sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam, dan memudahkan penulis untuk menganalisis data yang diperoleh. Saya akan menjelaskan konsep dasar sistem. Suatu konsep dari sistem yang memiliki karakteristik serta definisi seperti berikut yang sudah penulis buat. Menurut Welim dan Sakti 2016, sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Sistem dengan pendekatan prosedur mempunyai definisi sebagai berikut. Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Pengertian sistem. Menurut Sutabri, dalam Sofian Puspitorini dan Yulianto 2016, suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Karakteristik sistem. Menurut Sutabri, dalam Prasetya, Wijaya, dan Fadilah 2017, suatu sistem mempunyai beberapa karakteristik yaitu komponen atau elemen, batas sistem,
lingkungan luar sistem, perhubungan, masukan, pengolahan, keluaran, sasaran, atau tujuan. Klasifikasi sistem. Menurut Sutabri, dalam Prasetya 2017 ada beberapa bentuk klasifikasi sistem dilihat dari sudut pandang, diantaranya adalah sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik, seperti sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, dan sebagainya. Sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sedangkan sistem buatan merupakan sistem yang melibatkan hubungan manusia dengan mesin. Sistem deterministik dan sistem probabilitas. Sistem deterministik adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Sedangkan sistem yang bersifat probabilitas adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi dengan mengandung unsur probabilitas. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya. SDLC. Pengertian SDLC menurut Simarmata dalam Sofyan 2016, SDLC mengacu pada model dan proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dan menguraikan proses, yaitu pengembangan menerima perpindahan dari permasalahan ke solusi. Model SDLC. Menurut Aswanti 2017, metode yang paling umum digunakan adalah dengan siklus hidup pengembangan sistem, System Development Life Cycle. SDLC merupakan metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Metode ini digunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan air terjun atau waterfall, yang menggunakan beberapa tahapan dalam pengembangan sistem. Adapun tahapan dalam SDLC sebagai berikut. Pertama, tahapan perancangan sistem. Tahapan perancangan adalah tahapan awal pengembangan sistem yang mendefinisikan perkiraan kebutuhan-kebutuhan sumber daya seperti perangkat fisik, manusia, metode atau teknik operasi, dan anggaran dan yang sifatnya masih umum. 2. Tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem adalah tahapan penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbaharui. 3. Tahapan perancangan atau desain sistem. Tahapan desain sistem adalah tahapan setelah analisis sistem yang menentukan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. 4. Tahapan penerapan. Tahapan penerapan adalah tahapan di mana desain sistem dibentuk menjadi suatu kode atau program yang siap untuk dioperasikan. Tahapan pemeliharaan atau perawatan sistem. Tahapan pemeliharaan merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahap implementasi yang meliputi penggunaan sistem, audit sistem, penjagaan sistem, perbaikan sistem, dan meningkatkan sistem. Sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi. Menurut Sutabri dalam Karim 2019, menurut Sutabri, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Hall dalam Viola, Ekawati, dan Wijaya 2017, suatu subsistem yang memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pemrosesan transaksi keuangan.
tema sistem. Menurut Mulyadi, dalam Demian Farrow, James Baker, 2015, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan mengharapkan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak pemilik atas barang atau jasa dari pihak-pihak penjualan ke pembeli. Jurnal. Pengertian jurnal. Menurut Rusdi dan Budiono 2016, jurnal atau yang lebih sering dikenal dengan istilah jurnal umum adalah catatan akuntansi yang pertama kali dibuat yang digunakannya untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi berdasarkan bukti-bukti transaksi, mengklarifikasi dan meringkas data keuangan serta data-data lainnya dalam bentuk 2 kolom. Dapat disimpulkan bahwa jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan waktu yang terjadi, dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Contoh jurnal penjualan tunai. Bentuk dari penjualan tunai yaitu nota penjualan secara tunai. Adapun tujuan dari laporan penjualan yaitu kumpulan informasi penjualan yang disusun dan diinformasikan sebagai bahan pencatat dan analisa penjualan untuk mencatat penjualan tunai dan konsumen. Konsep dasar pemrograman. Rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Pengertian pemrograman menurut Binanto dalam Ayu, Anggi, dan Sobri 2015, kata program dapat diartikan untuk mendeskripsikan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat programmer untuk mendeskripsikan suatu keseluruhan bagian dari software, dan executable dapat juga dikatakan bahwa sebuah program merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari sebuah software. Pengertian bahasa pemrograman menurut Saryadin Sialagan dalam Konteks Info Ilmu dan Santoso 2015, bahasa pemrograman adalah suatu alat komunikasi standar untuk mengekspresikan instruksi kepada komputer. Tahapan pembuatan program menurut Amborowati dalam Febriani Hidayati 2017 sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, memilih bahasa pemrograman. Yang ketiga, merancang program. Yang keempat, pemrograman atau membuat kode program. Yang kelima, pengetesan dan pelacakan kesalahan program. Yang keenam, membuat dokumentasi program. Bahasa pemrograman yang digunakan Java. Menurut Sun Malu 2015, Java adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer personal ataupun pada lingkungan jaringan. Testing program white box testing. Menurut Hidayat dan Mutakin 2018, pengujian white box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Black box testing. Menurut Hidayat dan Mutakin 2018, black box testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Database MySQL menurut Kadir dalam Elmawati dan Wediawati 2019, pengertian database dilihat dari istilah database itu sendiri, mengandung arti bahwa kumpulan data dalam jumlah besar disimpan dalam media penyimpanan sekunder, disk, hard disk, magnetic tape, dan lain-lain. Berkenan dengan kumpulan data tersebut, terdapat seperangkat program aplikasi biasanya melakukan operasi retrieve, update, delete, dan insert.
kumpulan data yang benar dan terstruktur dari database yang mengandung integritas. Dalam hal ini, database merupakan media penyimpanan elektronik yang mampu manajemen keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama ada UML. Menurut Windu Gata Grace dalam Kawano Umemura dan Kano 2016, Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Menurut Sari dan Arisandi 2017, diagram UML terdiri dari 6. Yang pertama ada use case. Use case itu tujuannya untuk menunjukkan sekumpulan kasus fungsional dan aktor dan hubungannya untuk memodelkan proses bisnis. Lalu yang kedua ada activity, untuk memodelkan perilaku, use case, dan objek di dalam sistem. Terus yang ketiga ada sequence, untuk memodelkan pengiriman pesan message antar objek. Yang keempat ada class, untuk memodelkan struktur kelas. Yang kelima ada collaboration, untuk memodelkan interaksi antar objek. Lalu yang terakhir, yang keenam ada state chart, untuk memodelkan perilaku objek di dalam sistem. Peralatan pendukung yang kedua yaitu activity diagram. Menurut Yuhandri dan Winiarti 2014, activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Simbol activity diagram menurut Kawano et al. 2016, yang pertama itu ada start point, diletakkan pada pojok kiri atas dan merupakan awal dari aktivitas. Kedua, end point, yaitu digunakan untuk akhir aktivitas. Ketiga, activities, untuk menggambarkan suatu proses atau kegiatan bisnis. Keempat, fork atau percabangan, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau untuk menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi satu. Kelima, penggabungan atau rek, digunakan untuk menunjukkan adanya dekomposisi. Keenam, decision point, menggambarkan pilihan untuk pengambilan keputusan, seperti true atau false. Ketujuh, ada swimline, pembagian activities diagram untuk menunjukkan siapa melakukan apa. Peralatan pendukung yang ketiga yaitu use case diagram. Menurut Kawano et al. 2016, use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Simbol use case diagram menurut Kawano et al. 2016, yang pertama ada use case, yaitu menggambarkan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang bertukar pesan antar unit dengan aktor, yang dinyatakan dengan menggunakan kata kerja aktor. Kedua, aktor adalah abstraction dari orang atau sistem yang lain yang mengaktifkan fungsi dari target sistem. Ketiga, asosiasi antara aktor dan use case, digambarkan dengan garis tanpa panah yang mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi secara langsung dan bukannya mengindikasikan data. Keempat, ada asosiasi antara aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem. Kelima, include, merupakan di dalam use case lain atau required atau pemanggilan use case oleh use case lain. Contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Keenam, ada extend, merupakan perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Peralatan pendukung yang keempat yaitu IRD dan LRS. Yang pertama IRD,
Menurut Indrajani dalam Nugraha dan Octasia 2016, Entity Relationship Diagram atau IRD adalah sebuah pendekatan top-bottom dalam perancangan basis data yang dimulai dengan mengidentifikasikan data-data terpenting yang disebut entitas dan hubungan antara entitas-entitas tersebut digambarkan dalam suatu model atau diagram. IRD digunakan untuk memodelkan sistem yang nantinya basis datanya itu akan dikembangkan. Lalu ada simbol IRD menurut Jamaluddin, Tamrin, Siswanto, Terapan, dan Telkom 2016. Yang pertama itu ada entitas, yaitu suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau didefinisikan secara unik. Kedua, atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut. Ketiga, hubungan, yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Keempat, ada kardinalitas hubungan, yaitu menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi. Lalu ada tahapan pembuatan IRD menurut Darmanto 2016. Yang pertama itu menentukan entitas, yang kedua menentukan PK, yang ketiga menentukan relasional, yang keempat menentukan jumlah keterhubungan antar entitas atau cardinality constraint, dan yang kelima melengkapi atribut. Nah, setelah IRD lengkap terbentuk, langkah selanjutnya adalah transformasi atau pemetaan dari IRD menjadi skema relasional. Lalu ada LRS. Menurut Kusrini dalam Nugraha dan Octasia 2016, LRS atau Logical Record Structure merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas pada diagram IR. Ada tahapan pembuatan LRS. Menurut Friyadi dalam Herawati 2018 menyatakan bahwa Logical Record Structure atau LRS yaitu sebelum tabel dibentuk dari field atau atribut entitas secara fisik atau level internal, maka harus dibuatkan suatu bentuk relasional model yang dibuat secara logik atau level eksternal dan konsep. Logical Record Structure atau LRS merupakan hasil pemodelan Entity Relationship atau IR beserta atributnya sehingga bisa terlihat hubungan-hubungan antar entitas. Peralatan pendukung yang kelima yaitu kelas diagram. Menurut Hutabri et al. 2019, kelas diagram atau diagram kelas digunakan untuk membuat sistem dengan mendeskripsikan struktur sistem dari sisi pendefinisian kelas yang dibuat. Kelas memiliki variabel-variabel yang dimiliki oleh kelas, atribut, dan fungsi-fungsi yang dipunyai oleh kelas, metode atau operasi. Simbol kelas diagram menurut Hutabri et al. 2019, yang pertama itu ada kelas, yaitu kelas yang ada pada struktur sistem, memiliki atribut dan operasi dalam kelas. Kedua, interface atau antarmuka, yaitu kemiripan dengan kelas tetapi memiliki metode yang dibuat yang dideklarasikan tanpa isi dan tanpa atribut kelas. Ketiga, association atau asosiasi, yang digambarkan dengan garis lurus tanpa panah, yaitu relasi antara kelas umum biasanya dilengkapi dengan multiplicity. Keempat, directed association atau asosiasi berarah yang digambarkan dengan garis lurus tanda panah, yaitu relasi antara kelas bermakna satu kelas digunakan oleh kelas yang lain, biasanya dilengkapi dengan multiplicity. Kelima, generalisasi, yaitu relasi antara kelas bermakna generalisasi spesialisasi atau umum ke khusus. Keenam, dependensi atau kebergantungan, yaitu relasi kebergantungan dependensi antara kelas. Ketujuh, aggregation atau agregasi, yaitu relasi antara kelas bermakna semua bagian atau whole part. Peralatan pendukung yang keenam yaitu sequence diagram. Menurut Firdaus dan Saputra 2018, sequence diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan.
Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai sebuah respon dari suatu kejadian atau menghasilkan output tertentu. Simbol sequence diagram menurut Hutabri et al. 2019, yang pertama ada aktor, yaitu orang atau sistem lain atau proses di luar sistem yang dibuat yang berhubungan dengan sistem yang dibuat. Kedua ada lifeline atau garis hidup, yaitu garis hidup objek yang menerangkan kehidupan objek. Ketiga ada objek, yaitu objek yang melakukan interaksi pesan. Keempat, waktu aktif, yaitu simbol yang menyatakan bahwa objek dalam keadaan berinteraksi dan keadaan aktif, dan semua yang berhubungan dengan waktu aktif merupakan tahapan yang dilakukan selama dalam keadaan aktif. Kelima, pesan tipe create, yaitu pernyataan suatu objek membuat objek lain. Keenam, pesan tipe call, yaitu pernyataan satu objek memanggil metode atau operasi pada objek lain atau diri sendiri. Ketujuh, pesan tipe send, yaitu pernyataan bahwa objek mengirimkan informasi atau masukan atau data ke objek lain. Kedelapan, pesan tipe return, yaitu pernyataan bahwa objek menjalankan metode atau operasi yang memberi hasil suatu pengembalian atau keluaran ke objek tertentu. Kesembilan, pesan tipe destroy, yaitu pernyataan bahwa satu objek mengakhiri hidup dari objek lain. Jika ada create lebih baik ada destroy. Peralatan pendukung yang ketujuh yaitu user interface. Menurut Nizar dan Marisa 2018, user interface atau UI secara terjemahan berarti antarmuka adalah cara di mana seseorang mengontrol aplikasi, perangkat lunak atau perangkat keras. Sebuah antarmuka pengguna yang baik memberikan pengalaman user-friendly yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras yang cara alami dan intuitif. Peralatan pendukung yang ke-8 yaitu deployment diagram. Menurut Almawati dan Widiawati 2019, deployment diagram menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian hardware. Deployment diagram menyediakan gambaran bagaimana sistem secara fisik akan terlihat. Simbol deployment diagram menurut Maliedra 2019, yang pertama itu ada komponen, yaitu sumber daya fisik yang menjalankan kode komponen. Kedua, asosiasi, yaitu mengacu pada koneksi fisik antar node seperti Ethernet. Yang ketiga itu ada komponen dan node, yaitu komponen di dalam node yang menyebarkan mereka. Lalu saya akan menjelaskan struktur organisasi di dalam CV Sofia Splasro. Yang pertama ada Haji Hera Supriyadi sebagai komisaris yang bertugas untuk mengawasi kegiatan perusahaan. Lalu ada Ida Maisaroh SPD sebagai direktur perusahaan dan administrator yang bertugas untuk memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan. Ada Damri sebagai si produksi yang bertugas untuk menerima pesanan, membuat pesanan, dan membuat laporan order penjualan. Lalu ada Usup sebagai si pengiriman yang bertugas untuk mengirim barang. Lalu ada Andriansyah sebagai helper yang bertugas untuk membantu seluruh karyawan jika dibutuhkan. Lalu ada proses bisnis sistem berjalan. Dalam proses ini, konsumen melakukan pemesanan kepada si produksi. Kemudian si produksi membuat pesanan dan membuat nota sebagai bukti pemesanan. Setelah itu, si produksi memberikan pesanan dan nota pembelian yang asli pada konsumen, dan konsumen melakukan pembayaran. Lalu si produksi menyimpan nota salinan, dan pada akhir bulan, si produksi membuat laporan order penjualan yang akan diberikan kepada direktur sebagai laporan penjualan perusahaan. Activity diagram sistem berjalan dibagi menjadi 3, konsumen, si produksi, dan direktur. Konsumen melakukan start, lalu melakukan pemesanan kepada si produksi. Si produksi menerima pemesanan, membuat pemesanan, membuat nota pembelian. Nota pembelian dibagi menjadi 2, membuat nota asli pembelian dan membuat nota salinan pembelian. Si produksi menyerahkan pemesanan dan nota asli kepada konsumen. Lalu, konsumen menerima pemesanan dan nota asli. Kemudian melakukan pembayaran kepada si produksi. Si produksi
menerima pembayaran, menyimpan nota salinan, membuat laporan order penjualan, menyerahkan laporan order penjualan kepada direktur. Lalu, direktur. Selanjutnya ada analisa kebutuhan fungsional. Berdasarkan analisa sistem berjalan yang diamati pada CV Sofia Spesro, maka terdapat kebutuhan dalam pengolahan data penjualan dapat air minum. Sistem informasi CV Sofia Spesro ini dirancang untuk dikelola oleh user, yaitu seksi produksi. Spesifikasi analisa kebutuhan sistem informasi penjualan dapat air minum pada CV Sofia Spesro diuraikan sebagai berikut. Pertama ada seksi produksi. Yang pertama ada seksi produksi. Seksi produksi itu dapat melakukan login, dapat mengolah data konsumen, dapat mengolah data barang, dapat mengolah data akun, dapat mengolah data user, dapat mengolah transaksi penjualan, dapat mengolah jurnal penjualan, dapat membuat laporan penjualan. Yang kedua ada direktur. Direktur itu dapat melihat laporan penjualan. Selanjutnya ada deskripsi use case melakukan login, use case name melakukan login, requirements seksi produksi melakukan login, goal seksi produksi masuk ke dalam sistem penjualan, precondition seksi produksi telah melakukan input ID user dan password, post condition tampil form login, valid and condition tidak dapat login ke sistem penjualan, primary actor seksi produksi, main flow basic path. Yang pertama ada seksi produksi membuka sistem, yang kedua sistem menampilkan form login, yang ketiga seksi produksi melakukan input ID user dan password, yang keempat seksi produksi berhasil masuk ke sistem. Untuk alternate flow atau invariantnya itu nggak ada. Selanjutnya ada deskripsi use case melakukan data konsumen, use case name-nya mengolah data konsumen, requirements seksi produksi mengolah data konsumen, goals-nya seksi produksi dapat menambah, mencari, merubah, dan menghapus data konsumen. Precondition seksi produksi telah login ke sistem penjualan, post condition data konsumen dapat tersimpan, terupdate, terhapus, valid and condition gagal menyimpan, mengupdate, menghapus. Primary actor-nya itu seksi produksi. Main flow basic path-nya itu yang pertama seksi produksi melakukan login, yang kedua sistem menampilkan menu utama, yang ketiga seksi produksi memilih data konsumen. Untuk alternate flow atau invariantnya masih sama, tidak ada. Selanjutnya ada deskripsi use case mengolah data barang. Use case name-nya mengolah data barang. Yang diganti ini hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya diganti dengan kata data barang, hanya diganti nama menjadi data barang. Dan untuk main flow basic path-nya pun masih sama, hanya diganti dengan data barang, dan alternate flow atau invariantnya itu masih sama, tidak ada. Yang selanjutnya deskripsi use case mengelola data akun. Use case name-nya mengolah data akun. Untuk requirement, goal, precondition, post condition, valid and condition, primary actor itu masih sama, hanya diubah menjadi data akun. Dan untuk main flow basic path-nya juga masih sama, hanya di nomor 3 diubah menjadi data akun. Untuk alternate flow atau invariantnya juga masih sama, tidak ada. Selanjutnya deskripsi use case mengelola data user. Di sini use case name-nya mengolah data user. Untuk requirements, goal, precondition, post condition, valid and condition, primary actor, main flow, basic path itu masih sama seperti data sebelumnya, hanya saja diubah menjadi data user. Untuk alternate flow or invariant masih sama, tidak ada. Selanjutnya deskripsi use case mengelola transaksi penjualan. Use case name-nya mengolah transaksi penjualan, requirement-nya seksi produksi mengolah transaksi penjualan,
Goals-nya, seksi produksi dapat menambah dan mencetak data transaksi penjualan. Precondition, seksi produksi telah login ke sistem penjualan. Post-condition, data transaksi penjualan dapat tersimpan dan tercetak. Failed end condition, gagal menyimpan dan tercetak. Primary actor-nya masih sama, seksi produksi. Main flow basic path, yang pertama seksi produksi melakukan login masih sama. Sistem menampilkan menu utama masih sama seperti sebelumnya. Yang ketiga, seksi produksi memilih transaksi penjualan. Untuk alternate flow or invariantnya masih sama, tidak ada. Selanjutnya, deskripsi use case mengelola jurnal penjualan. Use case name mengolah jurnal penjualan. Requirements, seksi produksi mengolah jurnal penjualan. Goals, seksi produksi dapat mencetak dan mencari data jurnal. Precondition, seksi produksi telah login ke sistem penjualan. Post-condition, data jurnal penjualan dapat ditemukan dan tercetak. Failed end condition, gagal mencetak untuk jurnal penjualan. Primary actor masih sama, seksi produksi. Main flow basic path, yang pertama seksi produksi melakukan login itu masih sama. Yang kedua, sistem menampilkan menu utama itu masih sama. Yang ketiga, seksi produksi memilih jurnal penjualan. Untuk alternate flow-nya itu masih sama, tidak ada. Selanjutnya, deskripsi use case mengelola laporan penjualan. Use case name-nya membuat laporan penjualan. Requirements, seksi produksi mengakses menu laporan penjualan. Goal, seksi produksi dapat menampilkan, mencari, dan mencetak laporan penjualan. Precondition, seksi produksi telah login ke sistem penjualan. Post-condition, data laporan penjualan dapat tampil dan tercetak. Failed end condition, tidak dapat tampil dan tercetak. Primary actor-nya masih sama, seksi produksi. Main flow basic path, yang pertama, seksi produksi melakukan login, masih sama seperti sebelumnya. Yang kedua, sistem menampilkan menu utama masih sama seperti sebelumnya. Lalu yang ketiga, seksi produksi memilih laporan penjualan. Untuk alternate flow atau invariantnya itu masih sama, tidak ada. Selanjutnya, ada activity diagram, bentuk rancangan sistem usulan pada sistem penjualan dapat air minum pada CV Sophia Spice Raw dalam bentuk activity diagram. Pertama, activity diagram melakukan login, seksi produksi melakukan start untuk melakukan login. Lalu, masukkan ID user, seksi produksi, lalu masukkan password seksi produksi, lalu login. Setelah itu, cek ID user dan password. Selanjutnya, jika ID user dan password valid, maka akan dapat masuk ke menu utama dan dapat melakukan login. Namun jika tidak valid, maka akan menampilkan pesan ID user dan password salah dan akan kembali melakukan login dan mengulang proses login kembali. Lalu ada activity diagram mengolah data konsumen. Seksi produksi memulai untuk memilih menu data konsumen. Lalu sistem akan menampilkan form data konsumen. Setelah itu memberikan pilihan dan menentukan pilihan. Pilihan itu akan terbagi dua. Yang pertama pilih tambah konsumen atau pilih cari konsumen. Jika memilih tambah konsumen, maka seksi produksi akan melakukan input data konsumen, lalu masuk ke sistem untuk proses menyimpan atau proses batal. Jika memilih proses simpan, maka data akan tersimpan dan menjadi form data konsumen. Jika memilih pilih cari konsumen, maka seksi produksi akan melakukan input ID konsumen, lalu masuk ke sistem untuk memproses cari ID barang. Selanjutnya ada activity diagram mengolah data barang yang sistemnya sama seperti data konsumen. Lalu ada data akun yang langkahnya sama seperti data konsumen. Lalu ada data user yang langkahnya sama seperti data konsumen. Selanjutnya ada activity diagram mengolah transaksi penjualan. Seksi produksi memulai untuk memilih menu transaksi penjualan, lalu menampilkan form transaksi penjualan. Lalu ada dua pilihan, yaitu tambah dan cetak. Jika menambah, maka akan menambah transaksi. Namun jika cetak, maka akan mencetak transaksi. Jika menambah transaksi akan melakukan proses simpan atau batal, lalu dapat menghasilkan form transaksi penjualan. Lalu ada activity diagram mengolah data konsumen. Seksi produksi memulai untuk memilih menu data konsumen. Lalu sistem akan menampilkan form data konsumen. Setelah itu memberikan pilihan dan menentukan pilihan. Pilihan itu akan terbagi menjadi dua. Yang pertama pilih tambah konsumen atau pilih cari konsumen.
Jika memilih tambah konsumen, maka seksi produksi akan melakukan input data konsumen, lalu masuk ke sistem untuk proses menyimpan atau proses batal. Jika memilih proses simpan, maka data akan tersimpan dan menjadi form data konsumen. Jika memilih pilih cari konsumen, maka seksi produksi akan melakukan input ID konsumen, lalu masuk ke sistem untuk memproses cari ID konsumen. Setelah itu, jika valid, maka akan menampilkan data konsumen dan memproses perubahan data atau dapat menghapus data tersebut. Setelah itu menjadi form data konsumen. Selanjutnya, ada activity diagram mengolah jurnal penjualan. Seksi produksi memulai untuk memilih jurnal, lalu menampilkan data jurnal, lalu terdapat dua pilihan. Yang pertama, cari data jurnal berdasarkan not transaksi, atau cetak jurnal. Setelah itu, menyimpan data jurnal untuk diarsipkan. Selanjutnya, ada activity diagram membuat laporan penjualan. Seksi produksi memilih menu laporan penjualan, lalu masuk ke sistem untuk menampilkan data laporan penjualan. Lalu ada dua pilihan. Yang pertama, cari data laporan penjualan berdasarkan bulan dan tahun, dan selesai. Atau cetak data laporan penjualan. Setelah itu menyerahkan data laporan penjualan. Lalu direktur menerima data laporan penjualan. Setelah itu selesai. Selanjutnya, IRD usulan sistem penjualan. IRD usulan sistem penjualan ini memiliki 8 entitas. Entitas pertama, user, memiliki 3 field yaitu ID user, password, nama user, dan ID user sebagai primary key. Entitas kedua, konsumen, memiliki 4 field yaitu ID konsumen, nama konsumen, alamat, nomor handphone, dan ID konsumen sebagai primary key. Entitas ketiga, transaksi penjualan, memiliki 4 field yaitu nomor transaksi, tanggal transaksi, total, ID konsumen, dan nomor transaksi sebagai primary key. Entitas keempat, detail transaksi, memiliki 4 field yaitu nomor transaksi, kode barang, quantity, dan subtotal. Entitas kelima, barang, memiliki 4 field yaitu kode barang, nama barang, harga, stok, dan kode barang sebagai primary key. Entitas keenam, jurnal, memiliki 3 field yaitu nomor jurnal, tanggal jurnal, nomor transaksi, dan nomor jurnal sebagai primary key. Entitas ketujuh, detail jurnal, memiliki 4 field yaitu nomor jurnal, kode akun, debit, dan kredit. Entitas ke-8, akun, memiliki 2 field yaitu kode akun sebagai primary key dan nama akun. Entitas detail sendiri ada karena kardinalitas many to many. Jadi, entitas, relasi, dan kardinalitas dalam IRD sistem penjualan ini yaitu 1. Konsumen melakukan banyak transaksi penjualan. 1 transaksi penjualan berisi banyak detail transaksi. Banyak detail transaksi melibatkan 1 barang. 1 transaksi penjualan menghasilkan 1 jurnal. 1 jurnal berisi banyak detail jurnal. Banyak detail jurnal melibatkan 1 akun. Selanjutnya, LRS usulan sistem penjualan. ID konsumen sebagai primary key di entitas konsumen dan sebagai foreign key di entitas transaksi penjualan. Nomor transaksi sebagai primary key di entitas transaksi penjualan dan sebagai foreign key di entitas detail transaksi dan entitas jurnal. Kode barang sebagai primary key di entitas barang dan sebagai foreign key di entitas detail transaksi. Nomor jurnal sebagai primary key di entitas jurnal dan sebagai foreign key di entitas detail jurnal. Kode akun sebagai primary key di entitas akun dan sebagai foreign key di entitas detail jurnal. Selanjutnya, spesifikasi file. 1. User, digunakan untuk menyimpan data user. Akronim user.mydata. Tipe file master, media file hard disk, organisasi file index sequential, akses file random, panjang record 65 karakter, field key ID underscore user, software MySQL. Akronim ID underscore user, tipe data varchar, size 15. Akronim password, tipe data varchar, size 20. Akronim nm underscore user, tipe data varchar, size 30. 2. Konsumen, digunakan untuk menyimpan data konsumen. Akronim konsumen.mydata, tipe file master, media file hard disk, organisasi file index sequential, akses file random, panjang record 60 karakter,
field key ID underscore konsumen, software MySQL. Akronim ID underscore konsumen, tipe data varchar, size 15. Akronim NM underscore konsumen, tipe data varchar, size 30. Akronim alamat, tipe data teks. Akronim no underscore HP, tipe data varchar, size 15. Kenapa di sini memiliki tipe data teks? Karena merupakan tipe data string yang lebih besar dan cocok untuk pengisian alamat. 2. Sequence diagram barang. Pada aktor si produksi, setelah membuka form barang dan tampilan form barang, lalu input kode barang, nama barang, harga, dan stok. Kemudian klik simpan. Dan jika ingin mencari data barang, yaitu input kode barang, kemudian klik cari. Dan jika ingin mengedit data barang, klik edit. Untuk menghapus data barang, klik hapus. Dan jika ingin membatalkan data yang sudah diinput, klik batal. 4. Akun. Digunakan untuk menyimpan data akun. Akronim akun.mydata. Tipe file master. Media file hard disk. Organisasi file indeks sekuensial. Akses file random. Panjang record 35 karakter. Field key KD underscore akun. Software MySQL. Akronim KD underscore akun, tipe data char, size 5. Akronim NM underscore akun, tipe data char, size 30. Kenapa di sini memakai tipe data char dan varchar? Karena merupakan tipe data karakter atau string. Perbedaannya yaitu dari cara MySQL mengalokasikan ukuran penyimpanan data yang diinput. 5. Transaksi penjualan. Digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan. Akronim transaksi underscore penjualan.mydata. Tipe file transaksi. Media file hard disk. Organisasi file indeks sekuensial. Akses file random. Panjang record 45 karakter. Field key no underscore trx. Software MySQL. Akronim no underscore trx, tipe data varchar, size 10. Akronim tgl underscore trx, tipe data det. Akronim total, tipe data integer, size 20. Akronim id underscore konsumen, tipe data varchar, size 15. Kenapa di sini memakai tipe data det? Karena merupakan tipe data untuk menyimpan data berupa tanggal dan waktu. 6. Detail transaksi. Digunakan untuk merelasikan dengan data transaksi penjualan. Akronim detail underscore transaksi.mydata. Tipe file transaksi. Media file hard disk. Organisasi file indeks sekuensial. Akses file random. Panjang record 35 karakter. Software MySQL. Akronim no underscore trx, tipe data varchar, size 10. Akronim kd underscore barang, tipe data varchar, size 5. Akronim KTY, tipe data integer, size 10. Akronim subtotal, tipe data integer, size 10. 7. Jurnal. Digunakan untuk menyimpan data jurnal. Akronim journal.mydata. Tipe file transaksi. Media file hard disk. Organisasi file indeks sekuensial. Akses file random. Panjang record 10 karakter. Field key no underscore journal. Software MySQL. Akronim no underscore journal, tipe data char, size 10. Akronim tgl underscore journal, tipe data det. 8. Detail jurnal. Digunakan untuk merelasikan dengan data jurnal. Akronim detail underscore journal.mydata. Tipe file transaksi. Media file hard disk. Organisasi file indeks sekuensial. Akses file random. Panjang record 45 karakter. Software MySQL. Akronim no underscore journal, tipe data char, size 10. Akronim kd underscore akun, tipe data char, size 5. Akronim debit, tipe data integer, size 15. Akronim kredit, tipe data integer, size 15. Selanjutnya, kelas diagram. Pada kelas name user, konsumen, barang, akun, terdapat operation batal, cari, edit, hapus, dan simpan. Pada kelas name transaksi penjualan, terdapat operation batal, cari, detail, simpan, dan tambah. Dan pada kelas name jurnal, terdapat operation batal, cari, detail, dan simpan. Objek transaksi penjualan merupakan komposisi dari objek detail transaksi. Objek jurnal merupakan komposisi dari objek detail jurnal. Selanjutnya ada sequence diagram.
1. Sequence diagram login. Pada aktor si produksi dalam form login, loginlah dengan menginput ID user dan password. Jika yang diinput salah, maka sistem tidak berhasil masuk pada aplikasi penjualan. Dan jika benar, maka sistem akan menampilkan menu utama atau beranda. Dan jika ingin keluar dari aplikasi penjualan, yaitu dengan mengklik logout. 2. Sequence diagram barang. Pada aktor si produksi, setelah membuka form barang dan tampilan form barang, lalu input kode barang, nama barang, harga, dan stok. Kemudian klik simpan. Dan jika ingin mencari data barang, yaitu input kode barang, kemudian klik cari. Dan jika ingin mengedit data barang, klik edit. Untuk menghapus data barang, klik hapus. Dan jika ingin membatalkan data yang sudah diinput, klik batal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan login. Ada CV Sofia Splasro sebagai judulnya, ada username dan ada kotak di bawah buat isi username-nya, ada password dan di bawahnya juga ada kotak untuk masukkan password Anda. Di bagian yang warna biru sebelah kiri ada login dan merah di kanan untuk batal. Yang kedua ada data konsumen. Di atasnya di bagian atasnya ada CV Sofia Splasro, terus judul di tabelnya ada data konsumen. Di dalamnya ada ID konsumen baru untuk ID-nya. Di situ kita pakainya otomatis. Terus ada nama, ada alamat, ada nomor handphone, sama ada edit ID konsumen di sebelah kanan. Di situ buat ngedit ID konsumennya jika ada kesalahan. Terus yang habis itu di bawah ada simpan yang warna biru. Setelah itu ada cari data konsumen. Di situ buat nyari data konsumen yang udah kita simpan. Dan di bawahnya ada tabel data yang sudah kita simpan dan ada nomor, ada ID konsumen, ada nama, ada alamat, ada nomor handphone, ada aksi. Nah, di sini aksinya ada 3. Ada edit, ada hapus, ada batal. Setelah itu ada data barang. Di data barang sama kayak di data konsumen, ada kode barang baru, ada nama, ada harga, ada stok. Di samping kanannya ada edit kode barang. Ada simpan juga buat nyimpan datanya. Terus di bawah ada cari data barang buat nyari data barangnya. Di bawahnya ada nomor, ada kode barang, ada nama, ada harga, ada stok, ada aksi. Dan aksinya sama, ada edit, hapus, ada batal. Terus habis itu ada data akun, ada di dalam data akun ada nama akun sama kode akun. Habis itu ada klik simpan buat nyimpannya. Ada cari data akun buat nyari. Di bawahnya ada nomor, nama akun, kode akun, aksi. Aksinya di situ ada 3. Ada edit, ada hapus, ada batal. Habis itu ada data user. Data usernya ada ID user, nama user, password, edit ID user, ada simpan. Ada cari juga, cari data user buat nyari data user yang udah disimpan. Ketika sudah simpan ada nomornya, ada nomor, ada ID user, ada password, ada nama user, ada aksi. Aksinya masih sama, ada edit, hapus, sama batal. Selanjutnya ada transaksi penjualan. Di transaksi ini kami menyimpannya dengan data penjualan. Data penjualannya ada nomor transaksi, ada tanggal transaksi, ada ID konsumen. Di ID konsumen ini nanti kita tinggal pilih aja dari data yang udah kita simpan, nanti tinggal dipilih, nanti bakal muncul pilihannya kalau kita ngelisnya lebih dari 1. Nah, di tabel bawahnya ini ada kode dan nama barang. Nah, nanti juga di sini tinggal dipilih barang apa yang bakal dijual, ada harganya bakal muncul otomatis, kuantitinya tinggal kita isi, terus nanti ada subtotalnya muncul sendiri. Habis itu diklik tambah. Di bawahnya juga ada data barang untuk dijual. Dalam data barang untuk dijual, tabelnya ada isi nomor, kode barang, kuantiti, subtotal, sama aksi. Di nomornya itu ada, kalau belum diisi datanya masih kosong. Nah, nanti di bawahnya kan ada jumlah barang dijual sama total. Nah, nanti mereka menghitungnya secara otomatis, nanti bakal muncul otomatis.
Terus di sebelah kanannya ada aksi simpan sama baru. Nah, di sini ada cari data penjualan. Itu buat nyari data yang udah kita simpan sama kayak di user interface yang sebelumnya. Di bawahnya ada nama, nomor transaksi, tanggal transaksi, total, ID konsumen, sama aksi. Selanjutnya ada data jurnal penjualan. Di data jurnal, dalam tabelnya ada nomor jurnal, nomor transaksi, sama tanggal jurnal. Nah, nomor transaksinya di sini sama, nanti bakal kita pilih nomor transaksi mana yang mau dipakai, sama tanggalnya tinggal diklik aja atau bisa juga di input. Di bawahnya ada kode akun, debit sama kredit. Di kode akun juga sama. Nanti kita tinggal milih aja kode akun apa yang mau dipakai. Ada debit nanti muncul sendiri, kreditnya juga bakal muncul sendiri. Ada simpan, ada batal. Nah, terus nanti ada cari data jurnal sama buat nyari juga. Di bawahnya ada nomor jurnal, nomor transaksi, tanggal jurnal, sama aksi. Aksinya di sini kita cuma pakai detail, karena di dalam detail itu nanti bakal muncul si detail detail dari si jurnalnya sendiri. Terus ada tampilan laporan penjualan. Ini tampilan laporan penjualan dari si laporan selama bulan Mei di tahun 2020. Di sini ada nomor transaksi, tanggal transaksi, ID konsumen, nama konsumen, dan ada tabel. Isinya ada kode barang, nama barang, quantity, sama subtotal. Ada deployment diagram. Di sini ada web aplikasinya, itu kita penjualan. Terus database-nya kita pakai MySQL. Terus HTTP connection, ada web series. Terus connection lagi ke SAM. Di SAM-nya kita ada CSS plus JavaScript sama web browser. Terus connection HTTP Slang Workstation web browser. Terus device-nya kita pakai printer. Device-nya ada printer. Habis itu ada implementasi kode generation login. Ada HTML, HTML, head, title-nya kita CV Sofia /Roy, itu yang biru itu. Terus habis itu ada link, rel, style set, type-nya text /CSS, href, bootstrap CSS, lagi bootstrap, .min.css. Di sini kita tampilannya pakai bootstrap. Terus ada link, rel, style set, type-nya text sama href, font awesome /css/all.min.css. link, rel sama dengan style sheet sama dengan type text CSS, href, font awesome /css/all.min.css. Terus ada juga link, rel, style sheet, type text /css, href, config /login. Sofia ada head, body. Di sini ada string SQL. From transaksi penjualan, dia bakal di sini buat manggil si transaksi penjualan yang ada di database-nya. Koneksi koneksi, result set, ambil data, string no transaksi sama dengan no, ada if, rs next, no transaksi, P0001, ada else, in nilai akhir, sebenarnya result get in, string kode, string dot value of nilai akhir, in panjang kode sama dengan kode length, for integer, i sama dengan panjang kode, titik koma i kurang dari 5, titik koma i plus plus. Buka kurung, ada kode sama dengan 0, kode nomor transaksi, P sama dengan kode. Di sini fungsi si string yang ini tuh buat munculin nomor transaksi secara otomatis. Nanti itu kalau misalkan kita baru pertama kali input, nanti bakal munculnya P0001.
Nah nanti selanjutnya kalau udah disimpan dia tuh otomatis bakal keganti ke 2, jadi P002 kayak gitu, bakal kayak gitu sampai selanjutnya. Terus udah gitu ada function hitung sub. Variabel satunya ada dokumen get element by ID quantity, variabel kedua dokumen get element by harga, variabel ketiganya person, variabel kedua dikali variabel 1 if is then, variabel 3 dokumen get element by ID sub value variabel 3. Nah ini tuh hitungan otomatisnya. Nah si variabel ketiga ini adalah rumusnya. Variabel kan ada nih variabel kedua bintang variabel 1 berarti dikalikan. Terus abis itu ada function rubah harga SQL select from barang, kan ambil data. Variabel 4 dokumen get element by ID KB value, variabel keduanya nanti diisi sendiri di sininya. While-nya result next variabel 4 result rs get string, variabel keduanya rs get string, dokumen get element by ID harga value, variabel kedua hitung sub. Ada slash script from method post action penjualan serval tabel. Ini si penjualan serval nanti bakal connect-nya ke si penjualan servletnya. Ada tadi call spend 5 data penjualan, ini buat si judulnya, ada tuh judul si tabelnya. Terus ada nomor transaksi, ada tanggal transaksi, select from konsumen, ambil data nasi. Select from konsumen ini nanti bakal ngambil data dari si data konsumennya buat ngisi si tabelnya. Ada ID konsumen. Nah di sini ada select name ID underscore konsumen, option value pilih ID pilih konsumen, while rs next option value rs get string min strip rs get string 2. Nah di sini juga nanti bakal munculin si konsumen yang udah kita isi datanya, nanti kita tinggal pilih aja, jadi nggak usah ngetik lagi. Ada slash select, ada slash td, slash tr, slash table. Di sini ada data barang juga. Data barangnya itu nanti bakal ngambil data barang dari si from barang. Table border buat bikin si tabelnya ya, ada kode dan nama barang, ada harga, ada quantity, ada subtotal. Terus select from barang, koneksi ambil data. Jadi di sini nanti bakal ngambil data lagi nih, sama di bawahnya kan ada name kode slash barang, ID KB on change rubah harga, option value pilih barang, while rs next option value rs get string lagi rs get string 2. Nanti di sini si kode barangnya itu yang ada di tabel tadi yang diisi user interface-nya. Nah ini tuh kode barangnya, nanti kita tinggal pilih juga, jadi nggak usah input lagi. Terus ada select td input type text, harga read only. Read only itu berarti kan cuma baca doang ya, kita nggak mesti input, nggak mesti milih juga, nanti dia tuh bakal muncul sendiri. Terus ada input type text, nama quantity, ID quantity on change hitung sub. Terus ada type text, name subtotal, ID sub, read only juga sama. Masih di transaksi penjualan juga ada call spend, center, submit aksi. Nah aksi si buat si tambah yang tadi. Terus ini ada data barang untuk dijual, si data barangnya itu ya yang ada di tengah tadi. Select from sementara, dia itu pakai tabel sementara, jadi nanti ngambil data sama perhitungan otomatisnya itu di tabel sementara ini. Terus ada table border, ada nomor, kode barang, quantity, subtotal, aksi. Next, tadi call spend, tadi data masih kosong. Nah kalau belum di sini, nanti si datanya ini masih kosong. Rs before first, while rs next, total plus rs get in 4. Rs get string 1, get string 2, sama rs get string 3, rs get string 4.
Ahref penjualan salvat, tanda tanya kode barang. Di penjualan salvatnya ini nanti bakal ambil si kode barangnya ini, terus ada aksi hapus juga, hapus. Terus ada select count from sementara, count ambil data string zoom, if rs next zoom rs get string. Nah di sini bakal ngejumlahin dan ngambil datanya itu dari data si tabel sementaranya. Terus ada tabel tr jumlah barang dijual, nbsp zoom, ada total juga, ada corresponding step, text alignment, right, type submit, aksi simpan, submit aksi batal. Terus ada integer 01 penjualan data cari, nom penjualan SQL data cari to select all, string cari, request get parameter, ada if cari tanda seru null, SQL data cari to sort cari. Ini rumus buat si kotak yang buat si carinya itu. Yang kalau kita mau nyari si data, ada BR, ada form cari data penjualan, ada slash form, ada result set data, kan ambil data, ada BR table border lagi, ada nomor transaksi, tanggal transaksi, total, ID konsumen, sama aksi. Ini buat si judul yang ada di tabel paling atas yang warna hitam itu. Terus ada data if dalam kurung tanda seru data.next, nomor transaksi, tanggal transaksi, total, ID konsumen, ada aksi. Terus ada if dalam kurung data.next, td call spend isinya 6, data masuk kosong, else data before first, while-nya data next, string variable 1, variable 2, variable 3, variable 4. Nah di sini buat menyimpan data menjadi variabel supaya pendek. Terus ada nomor plus v1, ada variabel 2, ada rp ini buat munculin show otomatisnya itu pakai ada format number, type-nya number, value variabel ketiga, ada variabel keempat text align center. Terus ada href detail penjualan jet, nomor transaksi. Di sini buat connect ke si detail penjualannya, penjualan si JSP-nya yang udah dibuat. Ada tr, ada slash table, slash pembody sama html. Selanjutnya ada black box testing. Di sini yang pertama skenario pengujiannya itu sistem dapat melakukan proses batal dan data barang yang sudah diinput dengan mengklik aksi batal. Yang kalau tes case-nya klik aksi batal, hasil yang diharapkannya sistem berhasil membatalkan data barang yang sudah diinput. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, sistem dapat melakukan proses cari data barang dengan menginput kode barang lalu klik aksi cari. Yang tes case-nya klik aksi cari, sistem berhasil melakukan pencarian data barang dengan menampilkan data barang sesuai kode barang yang diinput. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang ketiga, sistem dapat melakukan proses edit data barang yang sudah ada dengan mengklik aksi edit. Tes case-nya klik aksi edit. Hasil yang diharapkannya, sistem berhasil melakukan edit data barang dengan menampilkan form data barang yang sudah diinput sebelumnya sesuai harapan sama valid. Keempat, sistem dapat melakukan proses hapus pada data barang yang sudah ada dengan mengklik aksi hapus. Klik aksi hapus, sistem berhasil menghapus data barang dengan menampilkan pesan data telah dihapus sesuai harapan sama valid. Sistem yang kelima, sistem dapat melakukan simpan data barang dengan benar. Dalam kurung tidak ada yang kosong atau salah. Kemudian klik aksi simpan. Klik aksi simpan. Sistem berhasil menyimpan data barang yang sudah diinput dan menampilkan pesan data telah disimpan sesuai harapan, dan nomor 5 juga valid. Jadi kesimpulannya adalah penjualan merupakan sebuah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Sistem penjualan yang ada pada CP Sophia Splashro masih menggunakan
sistem manual, yang dimana cara transaksi penjualan masih kurang efektif, sehingga mengakibatkan kekeliruan dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatan laporan penjualan. Adapun proses pencatatan laporan penjualan yang tidak efisien karena hanya mengandalkan kwitansi pembayaran yang ada sehingga akan menyebabkan laporan keuangan yang tidak balance. Dengan proses penjualan yang terjadi, akan lebih baik jika si Sophia Splash menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi untuk meminimalisir kesalahan pada laporan keuangan dan menghemat waktu dalam proses pembuatan laporan agar lebih efisien. Sekian penjelasan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.